Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sehat Darsono, kembali lagi di Kupas Obrolan Darsono bersama saya Desiana Diah Probroningrum. Untuk hari ini kita akan sedikit mengupas tentang ruang intensive care unit yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Hari ini kita bersama narasumber kita yaitu Dr. Zainal Abidin, spesialis anestesi sekaligus penanggung jawab ruang intensive care unit Rumah Sakit Dr. Darsono. Selamat pagi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Selamat pagi Mbak Desi. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Untuk pagi ini kita akan sedikit mengupas tentang ruang intensive care unit yang beliau sendiri adalah sebagai penanggung jawab dokter spesialis di intensive care unit. Baik dok, untuk pagi hari ini kita sedikit mengupas tentang penyakit yang sedang ditangani di ruang ICU. Kebanyakan itu adalah ARDS. Sebenarnya ARDS itu apa dok? Mungkin boleh dikupas sedikit kepada teman-teman Kopdar Kupas Obrolan Darsono. Jadi Mbak Desi, kalau ARDS itu kepanjangan atau singkatan dari Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu berarti suatu sindrom kegagalan distres pernafasan dengan berbagai sebabnya, bisa karena kelainan di paru, bisa kelainan jantung, bisa kelainan tubuh yang lain, atau mungkin sumbatan jalan nafas dan sebagainya. Seperti itu, sehingga mengganggu, menyebabkan kegagalan pernafasan. Nah, kenapa ada ARDS kemudian dirawat di ICU? Karena pasien ini butuh bantuan nafas seringnya. Seperti itu. Mungkin dengan alat bantu nafas dengan berbagai macamnya. Itu yang disebut ARDS. Paling banyak untuk kasus ARDS itu dialami untuk pasien apa dok? Nopo dari mungkin dari pasien jantung atau pasien paru? Ya. Kebanyakan dok. Jadi ARDS itu ada dua, satu kegagalan pembuangan kotoran seperti ini namanya karbon dioksida. Yang kedua kegagalan karena tidak bisa menyerap oksigen. Nah, seperti itu. Kalau yang sering tidak bisa menyerap oksigen atau tidak bisa membuang karbonnya, paling sering karena infeksi di paru-parunya. Tapi penyakit jantung pun juga bisa, karena hemodinamiknya atau kondisinya tidak stabil, akhirnya proses pembuangan gasnya juga tidak lancar, bisa terjadi distres juga. Atau mungkin penyakit yang lain juga, tersumbat, ada mungkin tumor di leher dan sebagainya, atau mungkin tersedak aspirasi, itu juga bisa. Kemudian untuk peralatan dong, peralatan di ICU itu biasanya penanganannya untuk kasus ARDS itu diberi atau dipasang alat apa saja dok? Biasanya kalau di ruang ICU? Ya, jadi untuk intinya kembali ke kegagalan pernafasan, sehingga dibutuhkan alat-alat atau penunjang yang bisa untuk membantu proses bernafas. Kuncinya di situ. Kalau dia masih ringan, mungkin cukup dengan nasal kanul atau oksigennya lewat selang di hidung, atau mungkin dengan sungkup di hidung. Itu kalau masih ringan, sambil kita observasi. Ketika nanti sudah kondisi memburuk atau terjadi perburukan, kemudian kita rubah, bisa dengan yang invasif atau yang non-invasif. Apa itu yang non-invasif? Itu ada mungkin, kalau dulu zaman COVID ya, itu terkenal namanya high flow nasal cannula, HFNC. Kita punya beberapa, seperti itu juga ada. Kemudian ada NIV, non-invasive ventilation. Itu kita juga punya. Nah, ketika nanti sudah itu gagal juga, kita bisa beralih ke yang invasif dengan kita pemasangan cup atau selang alat nafas langsung masuk ke jalan nafas, kemudian disambungkan ke alat bantu nafas atau ventilator. Seperti itu, kita sudah cukup lengkap untuk alat-alat penunjang pernafasan. Insya Allah cukup lengkap. Baik dok, untuk kriteria pemasangan alat, pasti ada pasien yang kriterianya sudah masuk untuk dipasang alat dan ini belum cukup untuk dipasang alat bantu nafas. Ya. Untuk kriterianya itu biasanya Dokter Zainal pakai nopo untuk kita periksa apa dulu sebelum dipasang alat? Jadi ada beberapa hal
yang bisa kita lalui atau kita lakukan sebelumnya. Satu tentu dari kondisi pasien, itu yang pertama kali kita lihat kondisi pasiennya seperti apa. Ketika kondisinya masih cukup stabil, kemudian masih bisa menunggu, kita lakukan pemeriksaan tambahan yang lain, ya, mulai dari tekanan darahnya, nadinya, saturasinya, cepat lambatnya pernafasan, kemudian kita juga pemeriksaan analisa gas darah itu ya, untuk menentukan kadar oksigen di darah, kadar karbon di darah seperti apa. Baru kita definisikan seperti apa. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan atau emergensi, saturasi kadar oksigen darahnya sudah sangat turun dari monitor portable yang ada, nah baru tanpa pemeriksaan lanjutan langsung kita lakukan life saving untuk menyelamatkan. Karena kalau otak kekurangan oksigen lebih dari 5 menit bisa menyebabkan kerusakan otak. Makanya kadang kita tindakan emergensi, intubasi, kemudian kita sambungkan dengan alat bantu nafas. Tujuannya untuk life saving, walaupun mungkin pemeriksaannya belum cukup lengkap. Seperti itu. Baik, untuk pemasangan ventilator sendiri, Dok. Untuk harapan kedepannya bagi pasien yang sudah dipasang ventilator sendiri itu apa, Dok? Untuk harapannya, goals-nya di ruang ICU, Dok? Nah, jadi alat ini sambil menunggu perbaikan penyakit yang mendasarinya, kita untuk menstabilkan proses pernafasannya, kemudian sirkulasi gas darahnya, sehingga tidak memperburuk kondisi penyakit awalnya. Ya, kemudian kalau penyakitnya sudah nanti mulai membaik, kemudian kondisi gasnya sudah bisa disapih dan sebagainya membaik, bisa kita lakukan weaning, proses weaning. Ya, proses weaning, kemudian sudah cukup kuat, pasiennya sudah kuat bernafas, adekuat, kemudian bisa kita lepas. Tapi kalau belum bisa kuat pasiennya, ya, penyakitnya masih belum membaik, ya tentu kita pertahankan untuk mempertahankan proses ya hidup pasien tersebut. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya Sobat Kopdar semua. Kita sedikit mengulik tentang penyakit yang salah satunya ditangani di ruang intensive care unit dari Rumah Sakit Dr. Darsono. Nah, kita sedikit mengupas saja, Dok, Niki. Ada beberapa rumor yang beredar di luaran sana bahwa kebanyakan kalau pasien masuk di ruang ICU itu rata-rata, mohon maaf, meninggal dunia. Karena memang tidak dipungkiri ya, Dok, untuk masuk ke ruang ICU itu memang sudah rata-rata adalah pasien terminal. Kalau dari tanggapan dari Dr. Zainal pripun, Dok? Jadi untuk masuk ke ruangan ICU itu ada kriterianya, yaitu suatu pasien yang kriteria pertama itu kegagalan pernafasan tadi, kemudian kegagalan proses sirkulasi darah, bisa dari jantung atau pembuluh darahnya, atau mungkin yang ketiga proses terminal. Yang sering angka kematian cukup tinggi ini proses-proses penyakit yang sudah terminal, seperti mungkin sudah gagal ginjal lama, kemudian kondisi yang sudah infeksi berat dan sebagainya. Itu juga angka kematiannya cukup tinggi dimanapun ya. Di rumah sakit kita, di ICU kita, angka kematian kami sekitar 20 sampai 30%. Ya, seperti itu. Cukup ya, tidak tinggi, cukup rendah untuk kriteria intensive care. Ya, karena ketika datang ke kita pun kondisinya biasanya sudah stabil, cukup berat. Seperti itu. Sehingga itu juga menentukan outcome-nya, hasil akhirnya. Seperti itu. Tapi juga alhamdulillah beberapa hal yang kondisi berat pun membaik juga banyak. Seperti itu. Terjadi sekitar 60%-an tadi ya, 60 sampai 70% bisa tercover. Ya. Baik, Dok. Sangat menarik sekali ya, karena kebanyakan orang awam karena melihat ruang intensive care unit itu sangat menyeramkan, Dok. Jadi mungkin kita lebih perjelas lagi. Ada beberapa aturan juga, Dok, di ruang ICU yang mungkin ada orang yang pro kontra. Seperti salah satunya kenapa pasien di ruang ICU itu tidak boleh ditunggu, Dok. Karena kebijakan di ruang ICU itu banyak dan banyak yang mungkin yang penunggu pasien itu kontra. Monggo, Dok, tanggapannya dari jadi tadi kita kembali ke tadi ya. Jadi yang masuk ke ICU itu pasiennya kondisinya berat ya.
rata-rata kondisi berat. Nah, kondisi berat itu berarti daya tahan tubuhnya juga lemah seperti itu, sehingga mudah terjadi sakit selain sakit bawaannya tadi. Ya, jadi orang sehat itu disadari atau tidak disadari juga membawa kuman penyakit seperti itu. Nah, bagi orang sehat tidak masalah. Tapi ketika ICU banyak orang berkunjung rame-rame di ruangan yang sempit, nah di situ sirkulasi udaranya terganggu, kemudian pasien yang sakit menghirupnya, kemudian juga mudah terjadi sakit tambahan yang lain, bisa memperburuk kondisinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi pasien tadi kondisinya udah berat. Ya, karena berat itu biasanya juga kumannya juga kuman berat-berat ini. Ya, kadang yang pengunjung banyak, apalagi nanti anak-anak ada yang kadang diikut gitu ya. Itu pulang-pulang bawa kuman yang berat tadi. Nah, bisa menyebabkan sakit yang di rumah seperti itu, dan sakitnya itu tidak dalam jangka pendek itu enggak, mungkin beberapa hari atau beberapa kemudian baru kuman itu tumbuh di dalam tubuh baru menyebabkan sakit. Nah, kalau yang kuman berat tadi, antibiotik pun juga sudah banyak yang kebal seperti itu. Ini dibuktikan dari rumah sakit kita melakukan kultur darah, itu udah banyak yang kebal dengan antibiotik. Nah, kalau sakit terus antibiotiknya kebal, gimana? Kumannya tumbuh, nih antibiotiknya tidak mempan. Nah, seperti itu. Tujuan kita membatasi kunjungan, satu untuk melindungi pasien yang sakit, biar tidak tambah sakit. Yang kedua, melindungi orang yang sehat, jangan sampai membawa kuman dari ICU keluar dari ICU. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali untuk kita bahas, karena memang rumornya dok, kalau di luar itu ICU itu tidak bisa ditunggu, banyak keluarga pasien yang kesulitan untuk menunggu dan sebagainya. Ya. Mungkin kita sudah fasilitasi juga nggih dok, untuk jam kunjungnya juga ada, tapi untuk beberapa jam mawon ya dok. Jadi mungkin untuk di ICU alasannya kenapa tidak ditunggui, karena memang di ICU itu juga banyak alat ya dok. Jadi riskan untuk mungkin ada penunggu pasien yang nanti bisa bersinggungan langsung dengan alat-alatnya, sedangkan alat tersebut kan banyak tidak dimengerti oleh orang-orang awam di luar sana, mungkin dapat membahayakan juga gitu. Ya, jadi betul. kita Salah satunya juga iya, itu. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dengan Dokter Zainal. Terima kasih dok untuk ya, terima kasih Mbak Desi. Semoga sehat selalu dok. Amin. Oh ya, terus tambahan lagi tadi di ICU kita udah cukup lengkap, sudah bisa untuk melayani dengan sampai tingkat ya mediate sampai cukup berat ya. Jadi di ICU kita sudah kita sediakan ada USG, alat cuci darah, kemudian alat bantu nafas tentunya, kemudian alat-alat untuk membantu kerja jantung. Nah, seperti itu. Jadi sering pada tadi untuk alat cuci darah, sering datang ke kita itu udah pasien udah sangat sesek, kemudian tidak sadar, kadang dengan kejang-kejang tidak sadar. Itu tetap kita lakukan cuci darah di ICU sambil kita pasang alat bantu nafas seperti itu. Itu karena apa? Kalau kondisi seperti itu tidak dicuci darah juga pasti kondisinya tambah turun karena kreatininnya tidak bisa keluar. Nah, seperti itu kita usahakan kita siapkan alat selengkap itu untuk membantu proses penyembuhan ya. USG kemudian ronsen sendiri pun kita sediakan di ICU. Ya, untuk ronsen sederhana, jadi ketika ada butuh ronsen kita tidak perlu membawa pasien datang ke radiologi, cukup kita lakukan di ruang ICU. Jadi kondisi pasien yang tidak stabil bisa dilakukan penanganan secara cepat tanpa membahayakan seperti itu. USG kita ada juga, jadi ketika kita butuh pemeriksaan ya, sampai pemeriksaan jantung pun kita bisa ya melihat kondisi jantungnya seperti apa, kondisi parunya seperti apa kita bisa melakukan, kondisi perutnya seperti apa kita bisa lakukan. Ya sampai kadang ada gangguan pembuluh darah pun kita bisa lihat di ICU sesegera mungkin seperti itu. Nah itu sudah fasilitas yang cukup lengkap yang sudah difasilitasi oleh manajemen. Terima kasih Pak Direktur. Semoga nanti lebih lengkap lagi untuk melayani masyarakat Pacitan secara
keseluruhan. Jadi monggo tidak usah takut perawatan ICU, semakin cepat dirawat di ICU, semakin cepat stabilisasi, insya Allah proses penyembuhan atau proses stabilnya semakin lebih cepat dibanding kalau kondisi sudah buruk ketika datang ke ICU. Baik, terima kasih Dr. Zainal untuk kesempatan dan waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu ya, Dok. Baik, sedulur sehat Darsono, dapat kita simpulkan pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan di ruang intensive care unit Rumah Sakit Dr. Darsono adalah tindakan total care yang berorientasi pada pasien safety. Kemudian, ruang ICU Dr. Darsono juga sudah memiliki alat dan SDM yang profesional dan terlatih. Jadi, jangan lupa lagi atau jangan ragu lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Saya Desiana Dea Proboningrum, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode Kopdar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.